Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baru saja kita berdiskusi, berbagi terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan peserta didik baru ya. Dan diskusinya sangat menarik ya, karena Bapak dan Ibu tentu Bapak dan Ibu sebagai praktisi di sekolah tentu akan lebih banyak tahu ya, banyak pengalaman, banyak merasakan berbagai, masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan PPDB ini ya. Kalau saya mungkin sebagai pengamat ya, mengamati berdasarkan juga bacaan-bacaan, tapi relatif sama ya apa yang disampaikan tadi. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama mungkin masukan dulu dari apa, sebenarnya yang aturan yang Permendikbud yang tahun 2018 tadi kepada Ibu Pemakalah sebenarnya ketika aturan baru nomor 1 tahun 2021 itu sudah keluarkan berarti memang aturan itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi memang betul peraturan tentang penerimaan peserta didik baru itu sudah diperbarui menjadi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan untuk panduannya, juknisnya itu Sekretaris Jenderal Kemendikbudristekdikti nomor 47 tahun 2023 juga sudah mengeluarkannya. Jadi itu yang jadi pedoman ya, jadi pedoman. Kemudian tadi mungkin, yang sangat apa, yang lebih menonjol tadi yang dibahas zonasi ya, meskipun zonasi juga, yang mendominasi apa, tetapi mungkin, belum terbahas tadi mungkin yang, apa, jalur-jalur prestasi afirmasi dan apa, dipindah itu mungkin belum terbahas, tapi saya yakin tentu Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya. Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwa memang pendidikan ini kan merupakan hak semua warga negara ya, merupakan hak semua warga negara. Itu memang, pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana amanah atau amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diwujudkan. Namun persoalannya dalam pelaksanaannya terutama ketika peserta didik melakukan penerimaan mendaftar sebagai siswa baru, nah di situ berbagai persoalan muncul. Nah yang terakhir ini peraturan seperti yang kita bahas ini adalah sudah sistem zonasi berdasarkan peraturan yang kita sebutkan tadi ya, nomor 1 tahun 2021 yang di yang di apa, yang ditambah dengan peraturan Sekretaris Jenderal nomor 47 tahun 2023. Izin sebentar Bapak dan Ibu ada telepon masuk. Ya, ya. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ini, pemerintah sudah mengubah peraturannya, tapi meskipun pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan, tentu saja tidak lepas dari berbagai persoalan. Yang pertama Bapak dan Ibu, yang perlu kita pahami bahwa memang peraturan baru tentang penerimaan siswa baru ini atau peserta didik baru ini memang berangkat dari tidak meratanya kualitas pendidikan ya. Artinya terjadi disparitas ya antara
sekolah satu dengan sekolah yang lain. Karena selama ini seperti yang disampaikan tadi, ada pelabelan-label tertentu dari sekolah ya, ada sekolah unggul, ada sekolah percontohan dan sebagainya. Sehingga memang akibatnya dengan adanya hal-hal yang seperti itu, sehingga peserta didik ataupun orang-orang tua itu pada banyak menyekolahkan ke sana ya, seperti sebelumnya misalnya, kalau di Batu Sangkar ini SMA Batu Sangkar ya, SMA 1 dan sebagainya. Nah, akibatnya adalah potensi-potensi yang ada di daerah-daerah yang jauh dari sekolah tersebut pada hari ke sana untuk sekolahnya, sehingga di sekolah tempat dia berdomisili, itu, di samping kekurangan siswa juga kualitasnya Eee, tidak seperti sekolah-sekolah favorit tersebut. Nah, ini merupakan salah satu, eee, salah satu alasan pemerintah untuk, melakukan sistem zonasi ini dengan harapan tentu saja nanti, sekolah-sekolah akan bisa terjadi pemerataan kualitas, pendidikannya. Karena Bapak dan Ibu, kita ketahui kalau sekolah favorit tertentu itu memang ya serba berlebih bagi dia ya. Fasilitasnya, kemudian mungkin SDM-nya dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem yang baru ini, itu diharapkan akan ada terjadi pemerataan kualitas, pendidikan. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh wali nagari seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, sebenarnya, mungkin, kalau saya melihat, ya namanya apa ya, eee memang betul, sebaiknya memang anak itu di tempatnya, tapi jangan sampai sampai gara-gara anak sekolah di luar daerahnya, lalu hak-hak orang tuanya sebagai warga itu di dilakukan diskriminasi ya. Itu mungkin hal-hal yang perlu mungkin dengan cara persuasif aja mungkin perlu disampaikan, diberikan penyadaran kepada orang tua ya, jangan sampai sampai seperti itu. Karena kalau itu dilakukan, nanti akan ada lagi perlawanan dari orang tua, akan ada lagi masalah, masalah berikutnya ya. Tujuan kita bagus, tapi kalau dilakukan dengan cara yang kurang bijak, nah itu juga, tidak tidak bisa. Mungkin dengan cara persuasif aja mungkin bisa perlu kita kita berikan ya kepada pihak orang tua. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tadi juga ada beberapa, pertanyaan tentang tentang bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru tadi sudah dijawab ya di Madrasah Aliyah. Kalau di Madrasah Aliyah ini mungkin karena jumlahnya kan juga tidak banyak ya, seperti di tanah datar misalnya, itu kan tidak banyak dan juga tidak merata. Kan ada yang Man 1 di Sungayang, Man 2 di Limakaum, ada lagi Man 3 di Lintau, ada lagi Man di Sumpur ya, di Sumpur. Nah, jadi memang, kalau sekolah-sekolah madrasah aliyah misalnya contohnya ataupun sanawiyah, itu tidak terutama di tanah datar atau di tempat lain ya, tidak pakai sistem donasi. Tapi kalau kita lihat di DKI Jakarta atau di daerah Jawa, karena juga banyak, itu relatif sama, pakai zonasi juga Bapak dan Ibu. Cuma mungkin, eee, persentasenya tidak sama dengan Kemendikbud, karena jalur penerimaannya juga kalau di Kemendikbud tadi kan ada 4 ya, kalau di Kementerian Agama, Kemenak, di madrasah tertentu seperti DKI itu juga banyak ada jalur tahfiznya, ada jalur, yang lainnya ya. Nah, jadi itu yang kemudian, terkait dengan apakah dengan sistem yang baru ini akan meningkat kualitas pendidikan, memang, ada plus dan minusnya Bapak dan Ibu ya. Iya, nah yang namanya kebijakan baru tentu ada bagi sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit ya, maka dengan sistem zonasi ini Bapak dan Ibu memang ada sedikit mungkin penurunan. Kalau selama ini dia lebih banyak menerima anak-anak yang relatif memiliki prestasi akademik yang tinggi, sehingga itu yang diproses oleh guru-guru memang bagus-bagus. Tetapi ketika sudah zonasi tentu saja
anak-anak yang berada dalam radius zonasinya itu sudah apa, tanpa, eee, terlalu menseleksi apa ya, akademik mereka. Nah, memang ada tantangan tersendiri bagi sekolah-sekolah yang dianggap unggul tadi. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang selama ini ya katakanlah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, yang biasanya satu tingkatan itu satu rombongan, sekarang sudah dengan zonasi, membuat siswa lebih banyak, itu juga bisa meningkat karena bisa gairah sekolah juga makin bagus apanya ya. Jadi ada plus minusnya, tapi namanya sesuatu yang baru, wajar aja plus dan minus sebelum stabil ya, sebelum stabil. Nah, jadi memang ada, plus dan minusnya. Tapi memang Bapak dan Ibu, seperti yang juga kita sampaikan, kualitas pendidikan tentu tidak hanya ditentukan oleh PPDB ini ya, tetapi, banyak faktor yang lain, termasuk yang kita bicarakan sebelumnya itu adalah tentang, eee, 8 standar pendidikan. Itu saja sekarang masih belum bisa kita capai secara merata ya. Jadi, PPDB ini kalau ditanyakan bagaimana dengan kualitas, pasti ada peningkatan kualitas juga sedikit banyaknya, tapi memang akan ditentukan oleh berbagai faktor-faktor yang lain ya. Eee, Kemudian memang dengan PPDB ini Bapak dan Ibu, memang banyak persoalan-persoalan juga, seperti yang disampaikan oleh Pak apa tadi ya, walaupun sudah sekian tahun tapi tetap saja kemajuannya, antisipasi dengan berbagai persoalan ini masih belum begitu signifikan ya. Misalnya dengan apa, misalnya berbagai masalah itu di antaranya misalnya pindah alamat kartu keluarga ya. Nah itu kan terjadi ya, terjadi. Kemudian yang kedua misalnya seperti yang disampaikan tadi, kelebihan calon peserta didik baru ya. Itu memang terjadi karena betul pemerintah daerah itu sebenarnya secara nurani mungkin tidak apa, mungkin ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Resi tadi, tapi karena dia memang juga didesak oleh masyarakat, termasuk mungkin dari para pejabat, kabupaten ya, eselon-eselon 2 ke atas yang memang, meminta apa, ke bupati, sehingga bupati atau wakil bupati nanti mendesak ke sekolah. Nah, itu yang terjadi selama ini ya. Tapi dari 7 rombel yang seharusnya menjadi 11 rasanya itu, keterlaluan ya. Artinya hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan yang bagus di sekolah tentu terabaikan. Misalnya sekolah seperti yang disampaikan tadi lokalnya di labor ya, yang tidak nyaman. Nah ini juga perlu menjadi perhatian, pemerintah ya. Kadang-kadang mau begini Bapak dan Ibu, ketika memang sekolah mungkin itu dasarnya mungkin, kalau sebelumnya SMA mungkin menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sekarang menjadi kewenangan provinsi ya. Bisa jadi ya ini yang kesiapan mungkin pemerintah kabupaten yang belum siap ya dengan berbagai persoalan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, masalah PPDB ini mudah-mudahan akan mungkin karena ini baru 3 tahun ya, mudah-mudahan makin lama makin meningkat seperti yang disampaikan tadi, perlu sosialisasinya lebih masif lagi, karena betul anak-anak sekarang melek dengan main game, tapi untuk mengisi hal-hal yang seperti itu jangankan SMA Bapak dan Ibu, untuk mahasiswa masuk ke UIN saja banyak yang kami layani secara manual, ya. Tapi untuk hal-hal yang lain dia hebat ya, main game apa, hebat dia. Tapi untuk mengisi apa, misalnya data-data UKT ya, itu banyak yang salah sehingga harusnya dia mendapatkan, UKT rendah, tapi karena ndak lengkap diisinya, ndak pandai cara mengisinya sehingga poinnya rendah, sehingga membuat UKT-nya tinggi. Nah, akhirnya setelah ditetapkan UKT, ketahuan ternyata dia tidak mengisi lengkap datanya, ya, sehingga terjadilah bondong-bondong surat pengurangan UKT ya. Nah, itu contoh-contoh apa, jangankan siswa dan orang tua yang tingkat pendidikan orang tua kita masih masih banyak yang rendah mungkin. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan ya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali untuk ini kita cukupkan ya. Saya kira Bapak dan Ibu lebih tahu dari saya tentang berbagai persoalan, tentang PPDB ini, dan saya juga banyak mendapatkan apa, kebetulan, eee,
Mungkin Bu Resi ya, jadi wakil wakil SMA 1 itu kakak saya tuh Bu, jadi tahu persis, cerita-ceritanya tentang PPDB ini ya. Oh, Bu Bu Eti, Eti Pak? Bu Eti itu Bu Eti ya. Bu Eti itu uni saya uni ya itu. Iya, Iya, kami sama kurikulum, Pak. sama kurikulum ya. Iya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali demikian kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah untuk ada yang absen ya Bapak dan Ibu? Enggak? Kalau enggak kita